Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Kota Bandung, Angkatan 25 Kelompok 3, ingin memaparkan analisis isu global pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanifah Ratanabila dan 3 rekan saya, Eli Deborah, Ida Nurhasanah, dan Rangga Satria Pamungkas. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Eli Deborah. Coronavirus atau yang biasa disebut dengan COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Kasus COVID-19 pertama kali itu dilaporkan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019. Nah, pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO mendeklarasikan penyebaran COVID-19 dikategorikan sebagai pandemi. Nah, di sini ada 4 tahapan analisis isu yang telah kami lakukan. Yang pertama, scan isu itu menggunakan metode pentahelix. Yang kedua itu penapisan isu menggunakan metode USG. Yang ketiga, analisis isu menggunakan metode Fishbone. Dan yang terakhir, SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Setelah berdiskusi, kami memiliki 5 isu. Yang pertama, vaksin yang belum merata. Yang kedua, lumpuhnya sektor perekonomian akibat PPKM. Yang ketiga, pembelajaran daring belum efektif. Yang keempat, masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan. Dan yang kelima, pengurangan tenaga kerja. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanifah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menentukan prioritas isu menggunakan metode USG. Metode USG adalah salah satu metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Proses untuk metode USG sendiri dilaksanakan dengan memperhatikan urgensi, keseriusan, serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut menjadi semakin besar. Untuk skala penilaiannya, metode USG menggunakan skala 1-5, di mana skor 5 adalah sangat penting dan skor 1 adalah sangat tidak penting. Dari hasil diskusi yang telah kami lakukan, skor dari kelima isu yang ada adalah sebagai berikut. Isu pertama, vaksin yang belum merata, dengan skor urgensi 5, seriousness 5, dan growth 4, sehingga totalnya adalah 14. Isu yang kedua, lumpuhnya sektor perekonomian akibat PPKM dengan skor urgensi 3, seriousness 3, growth 4, dan total skor 11. Isu yang ketiga adalah pembelajaran daring yang belum efektif dengan skor urgensi 3, seriousness 4, growth 4, dan total skor 11. Isu selanjutnya adalah isu keempat, yaitu masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan. Skornya adalah urgensi 4, seriousness 4, growth 3, dan total skor 11. Isu yang terakhir adalah pengurangan tenaga kerja dengan skor urgensi 4, seriousness 4, growth 5, dan total skor 13. Dari skala tersebut bisa kita lihat bahwa isu yang memiliki skor tertinggi adalah isu pertama, yaitu vaksinasi yang belum merata. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Rangga Satria Pamungkas. Analisa fishbone adalah salah satu teknik yang efektif dalam menganalisa data yang ada untuk mengidentifikasi permasalahan dengan menganalisa penyebab-penyebab masalah yang terjadi, terutama mengenai vaksin yang belum merata ini. Unsur pertama yaitu dari media massa, terutama dari segi media sosial masih banyaknya dan maraknya informasi yang belum tentu kebenarannya atau valid terhadap vaksin. Dan yang selanjutnya dari poin akademisi, ini juga masih minim informasi mengenai manfaat dan fungsi vaksin terhadap tubuh kita. Dari segi demografis, hanya terfokus di wilayah Jawa dan Bali saja, sedangkan di wilayah lainnya masih belum rata dan penyebaran pendistribusiannya pun masih belum optimal. Dari poin selanjutnya yaitu dari unsur masyarakat,
masih adanya beberapa masyarakat yang melakukan tindakan provokatif terhadap masyarakat lainnya dan memberikan informasi yang belum tentu kebenarannya sehingga menimbulkan kesimpang siuran antara masyarakat yang lainnya. Dari yang selanjutnya yaitu dari poin metode, kurangnya sosialisasi terkait vaksin kepada masyarakat secara masif. Tentunya ini menjadi poin penting untuk menyegerakan vaksin agar bisa merata. Yang selanjutnya adalah pemerintah. Peraturan yang sering berubah-ubah menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya kepada pemerintah terhadap penanganan khususnya pandemi ini dan penyebaran vaksin serta pendistribusian vaksin ke wilayah-wilayah lain selain di wilayah Jawa dan Bali saja. Terima kasih kepada Saudara Rangga yang telah menjelaskan analisis isu melalui metode Fishbone. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alternatif pemecahannya dengan metode SWOT atau SWOT. S yaitu strength yang artinya kekuatan, W adalah weakness yang artinya kelemahan, O adalah opportunities yang artinya peluang, dan T adalah threat yang artinya ancaman. Jadi, analisis ini adalah analisis yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang dan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Baik, kita akan membahas alternatif pemecahan isu pandemi COVID dengan metode ini. Dimulai dari huruf S yaitu kekuatan atau strength. Ada beberapa kekuatan Indonesia dalam menghadapi pandemi ini, yaitu pertama, vaksinasi gratis. Pemerintah telah menyampaikan bahwa vaksinasi COVID adalah gratis untuk umum. Pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan setelah ada izin penggunaan dari Badan POM dan rekomendasi dari MUI. Yang kedua adalah penurunan harga swab PCR. Hal ini akan meningkatkan rasio tes PCR sehingga dapat mengurangi penyebaran COVID-19 sehingga pandemi dapat segera berakhir. Yang ketiga adalah kebijakan pemerintah yang memperhatikan perekonomian. Pandemi COVID ini tidak hanya menciptakan krisis kesehatan, tapi juga mengganggu aktivitas ekonomi. Untuk mempertahankan ekonomi nasional, pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan, misalnya diperbolehkannya adanya penangguhan cicilan, realisasi pajak, dan bantuan-bantuan langsung seperti bantuan produktif usaha mikro atau disingkat BPUM. Selanjutnya, keinginan masyarakat untuk mengatasi COVID-19. Dengan melihat antusiasnya masyarakat terhadap vaksin di beberapa tempat ini, menandakan adanya keinginan masyarakat untuk segera mengatasi pandemi ini. Selanjutnya kita pindah ke huruf W atau weakness, kelemahan. Yang pertama adalah vaksin belum merata. Ini dikarenakan jumlah vaksin yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan kita dan pengadaan vaksin datangnya bertahap. Lalu selanjutnya adanya krisis kepercayaan atau keraguan terhadap vaksin, apakah ampuh ataukah bisa menyebabkan dampak buruk. Itu yang dikhawatirkan masyarakat. Selanjutnya, kurangnya sosialisasi, baik itu tentang virus ataupun vaksin. Selanjutnya, ketidaktaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan dan ini dapat menghambat penyelesaian pandemik ini. Selanjutnya, kita beralih ke huruf O atau opportunities, peluang. Yang pertama adalah pengembangan vaksinasi oleh ilmuwan Indonesia. Misalnya adanya vaksin Nusantara. Selanjutnya, sosialisasi vaksinasi oleh pejabat atau influencer. Di Indonesia begitu banyak influencer, misalnya public figure yang memiliki banyak pengikut ataupun follower, dan itu bisa dijadikan peluang untuk sosialisasi. Selanjutnya, peningkatan pelayanan berbasis teknologi yang memudahkan pelayanan tanpa mendatangi tempat atau tatap muka, ataupun mengantri lama, ataupun penyerahan berkas-berkas dengan sistem digitalisasi. Selanjutnya, peningkatan kesadaran masyarakat menjaga kesehatan. Dengan adanya pandemi ini menyadarkan masyarakat bahwa kesehatan itu sangatlah penting. Selanjutnya, ancaman. Di sana adanya provokasi,
dan berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau berita hoax, sehingga dapat menjadi ancaman dan penghambat penyelesaian pandemik ini. Ancaman mutasi virus baru masih juga menjadi ancaman dan mewajibkan kita terus berjaga-jaga. Selanjutnya, lumpuhnya sektor perekonomian. Jika pandemik ini tidak segera berakhir, maka dikhawatirkan perekonomian semakin merosot dan berdampak ke seluruh aspek, seperti pendapatan pajak, pemutusan tenaga kerja, turunnya investasi. Selanjutnya, penurunan kualitas pendidikan. Dikarenakan pendidikan terbatas hanya pada daring atau dalam jaringan, sehingga membatasi pendidikan atau peningkatan kemampuan lainnya yang memerlukan praktek atau dilakukan secara langsung. Tingginya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran juga bisa mempengaruhi ke berbagai aspek lain, misalnya tingginya kemiskinan dan kriminalitas. Itu sekilas tentang analisis isu dengan menggunakan SWOT, dan dari sini kita bisa menarik kesimpulan atau menentukan alternatif pemecahan masalah dengan menggabungkan kekuatan-kekuatan dan peluang-peluang yang ada. Sekian penjelasan dari saya mengenai SWOT, dan saya mewakili teman-teman yang lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.